Tapi saya sesali Morotai tidak ada dalam catatan-catatan lempengan tempat yang juga memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia. Sangat penting tentunya melalui buku ini saya ingin ingatkan ke pemerintah baik daerah, Maluku Utara dan nasional agar Morotai jangan dibiarkan. Superpower berebut Morotai. Terletak di ujung timur Indonesia, menghadap langsung ke Samudra Pasifik dan Filipina. Morotai hanyalah sebuah pulau seluas 4.301,53 km persegi dengan luas daratan 2.330,60 km persegi, luas wilayah laut sejauh 4 mil atau seluas 1.790,90 km persegi. Di pulau yang tak begitu luas itu, bala tentara negara-negara superpower Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya menjadikan Morotai arena pertempuran untuk melawan tentara Nippon Jepang. Pertempuran sengit di pelataran bumi terujung timur milik Indonesia ini pun meledak. Kurang lebih sebanyak 60.000 pasukan sekutu dan Jepang atau sejumlah penduduk Morotai saat ini bertempur sengit dari tahun 1941 hingga 1945. Kejadian itu diingat dalam catatan sejarah seperti cerita kolosal bertajuk Perang Dunia Kedua. Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang Perang Pasifik di Morotai tahun 1944. Dulu saat Perang Dunia Kedua itu bergulir, salah satu pulau di bibir Pasifik yang diperebutkan sebagai pangkalan baik itu Jepang atau sekutu adalah Pulau Morotai. Di tahun 1942, pulau ini duluan dihuni oleh Jepang dengan misi membangun pangkalan dan strategi juga. Lalu disusul tahun 1944, tepatnya pada tanggal 15 September, sekutu tiba di Pulau Morotai, dipimpin oleh Douglas MacArthur, kemudian didampingi Walker Kruger dan John Phillips. Pulau ini sempat dijadikan pangkalan. Saat tiba di sini pertempuran terjadi dari tanggal 15 September sampai 4 Oktober 1944 dengan nama operasinya Trade Wind. Itu dijelaskan dalam buku William Manchester dan Robert Ross. Saya kemudian merasa banyak catatan yang kurang di lokal. Kita hanya dapat menemukan di tulisan dari bangsa-bangsa Eropa, kemudian di museum dan di Maluku Utara juga sangat kurang tentang Perang Pasifik. Lalu saya tertarik untuk menulis itu dan saya memberi judul di buku saya pertama tentang Perang Pasifik. Kenapa saya sebut Perang Pasifik? Karena memang kalau disebut Perang Dunia Kedua itu luas. Saya mengambil lempengan di Morotai karena memang di sini bibir Pasifik. Sebelum sekutu masuk juga ada koordinasi ya dengan Kesultanan Ternate saat itu. Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Jabir Shah, koordinasinya dalam rangka agar masyarakat pribumi jangan bergabung dengan bangsa Jepang, cukup menghindar karena peperangan akan dimulai secara besar-besaran dan saat itu dimenangkan oleh sekutu. Di tahun 1945 ketika Jepang menyerah di tanggal 16 Agustus sampai 19, itu pulau ini ditinggalkan oleh Douglas MacArthur dan pasukannya kurang lebih 60.000.
personil meninggalkan beberapa spot-spot yang hari ini dijaga oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini Dinas Pariwisata. Termasuk salah satunya adalah tempat permandian Douglas MacArthur di sini, namanya Air Kaca. Kemudian ada bandara yang dibangun saat itu, disebut Pitu Strip karena ada 7 running way dalam bahasa Jawa. Kemudian ada yang disebut Army Dock, tempat pendaratan awal Douglas MacArthur melalui laut di Desa Pandangan. Sekarang juga telah dibangun sebagai salah satu destinasi pantai, namanya Army Dock. Di Desa Pandangan ada rumah sakit yang ditinggalkan juga oleh sekutu. Bahkan ada beberapa makam yang hari ini bisa ditemukan di sana, ada puing-puingnya. Kemudian ada Pulau Sumsum, adalah pulau yang dimana MacArthur sering mandi di laut, juga sering mengatur strategi di sana. Bahkan di pulau itu ada gua yang dibangun ketika ada ancaman yang datang dari Kau atau dari Halmahera. MacArthur ketika merasa tidak nyaman maka dia masuk di dalam gua itu, dan gua itu masih ada di sana di Pulau Sumsum. Kemudian Pulau Dodola juga. Dodola itu sebetulnya bukan hari ini baru dikenal sebagai 10 destinasi Bali baru di Indonesia, yang main spotnya adalah Dodola sebagai branding. Tetapi Dodola itu telah dikenal di 1944 oleh sekutu. Ada potret-potret sekutu Australia, Amerika yang dibawa ke luar negeri. Lalu tahun 2012 ada Seil Morotai, kenangan-kenangan itu dibawa pulang kemari, diberikan bahwa kami, nenek moyang kami dulu, orang tua kami pernah tiba di pulau ini. Lalu dilakukanlah Seil 2012. Morotai ini sebetulnya adalah salah satu wilayah penentu kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi saya sesali Morotai tidak ada dalam catatan-catatan lempengan tempat yang juga memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia. Sangat penting tentunya melalui buku ini saya ingin ingatkan ke pemerintah baik daerah, Maluku Utara dan nasional agar Morotai jangan dibiarkan, karena dia menyimpan sejuta catatan, sejuta kenangan untuk menjadi seorang filsuf yang memberikan pikiran, memberikan bukti-bukti sejarah dalam rangka membangun bangsa dan negara. Saya kira itu untuk Perang Pasifik. Di buku ini ada pemekaran, saya sengaja memajang sedikit cerita lokal. Kemudian di bab ketiga tentang pembangunan dari Perang Pasifik, Morotai mulai dikenal, lalu dimekarkan, kemudian menjadi salah satu kabupaten kota di Maluku Utara yang hari ini tidak kalah tanding dengan kabupaten-kabupaten yang duluan dimekarkan seperti Ternate, Tidore dan Halmahera Barat. Tentu saya ingin memajang pembangunan dari sisi kesehatan. Kita punya rumah sakit Soekarno yang luar biasa, ada liftnya, pelayanannya juga tak kalah dengan Bandung, Jogja. Kita punya pendidikan yang selevel dengan Jakarta, bahkan selevel dengan Singapura. Karena itu saya ingin memajang, ada yang perlu dilihat bahwa Timur telah mulai dibangun di tahun ini. Perang Dunia Jilid Kedua sudah lama berakhir. Morotai menjadi saksi kesengsaraan sebuah peperangan yang hanya menghasilkan penderitaan, kengerian, dan cerita-cerita pilu umat manusia, baik yang terlibat langsung maupun tak langsung, seperti yang dirasakan rakyat Morotai. Peninggalan Perang Dunia Kedua yang berlangsung di Morotai memang sudah tak utuh lagi. Sisi positifnya, warga Morotai masih bisa menikmati infrastruktur peninggalan negara superpower seperti bandara, landasan pacu pesawat terbang, konstruksi jalanan di Morotai yang luas dan beda dengan daerah lain di Indonesia pada umumnya. Morotai masa lalu adalah Jakarta hari ini. Begitu ungkapan yang sering diungkapkan warga Morotai. Di Morotai dulu pernah ada listrik bertegangan tinggi yang bisa menerangi seluruh kawasan Pulau Morotai. Kini semua tinggal kenangan. Yang takkan pernah sirna dari Morotai adalah posisi geografisnya yang strategis dalam percaturan politik kawasan dan pertahanan antar bangsa. Posisi yang takkan pernah bisa tergantikan oleh daerah manapun, dan sudah seharusnya negara selalu hadir di Morotai.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.